Warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali pengusaha yang bangkrut karena salah satunya adalah sering take over atau pindah bank atau sering top up. Ilustrasinya seperti ini. Jadi yang namanya kredit itu akan kerucutnya seperti ini. Ini kalau zaman dahulu memang kredit itu flat murni antara pokok dengan bunga sama. Tetapi sejak tahun 2004 kebanyakan kredit itu pakai anuitas, di mana angsuran itu bunganya lebih besar di awal, sehingga keuntungan bank maksimal di awal. Contoh gini, ini misalkan utang 100 juta, 100 juta, angsuran 4 juta misalkan. Nah, 4 kalau jangka waktunya 3 tahun. Nah, 4 juta ini pada saat angsuran pertama kalau jangka waktunya 3 tahun, ini bisa untuk bunganya saja 3.500.000 yang pokoknya 500. Nah, pada saat jalan 3 tahun berarti pada saat jalan 1 tahun berarti uang masuk ke bank itu 48 juta sendiri uang masuk ke bank. Nah, dari 48 juta ini kemungkinan yang mengurangi pokok hanya sekitar mungkin di angka 10-an lah, 10 sampai 15. Jadi pada saat jalan 1 tahun ini sisa pokok masih di sekitar 85 juta. 85 juta. Nah, karena kita salah bayar, ngangsurnya itu dari modal. Sehingga pada saat kredit 3 tahun, jalan 1 tahun, modal usaha kita sudah sangat kecil. Akhirnya kita biasanya ditawari, bank itu akan menawari top up 125% dari pertama. Jadi kalau dulu 100 berarti nanti akan cair 125 juta. Nah, 125 juta nanti biasanya kalau top up itu nanti ada bebas penalti. Biasanya cuma bayar biaya administrasi dari 125 ke 85. Jadi dari 40 jutanya. Nah, dari angka ini otomatis kita sudah kehilangan bunga sudah banyak sekali. Nah, kehilangan bunga di sini sudah 30 juta sendiri nih. Di 1 tahun pertama itu bank sudah dapat uang 30 juta sendiri. Nah, ini kalau kerugian kalau kita top up. Nah, ini yang diharapkan bank. Karena bank kalau sudah seperti ini, pendapatan bank itu sudah semakin kecil. Jadi memang bagi nasabah yang jangka waktu 3 tahun sudah jalan setahun pasti akan diarahkan top up supaya kerucutnya kembali ke awal lagi. Ini teori perbankannya gitu. Nah, ini bagi yang top up di bank yang sama. Tetapi kalau yang tidak sabaran ingin langsung dapat besar, maka dia akan take over. Nah, kalau 1 tahun take over berarti ini kehilangan bunga yang sudah masuk ke bank pertama itu kita sudah di 30 juta. Nanti pelunasannya kena penalti. Penalti ada yang 2% dari sisa pokok. Kalau ini murah, kalau 2% kan masih hitungannya berarti masih 1.700.000, nggak begitu terasa. Tapi ada bank yang menerapkan 3 kali angsuran. Nah, kalau 3 kali angsuran berarti 12 juta. Ada yang menerapkan 6 kali angsuran. Kalau 6 kali angsuran berarti sudah 24 juta. Ini baru proses pelunasan di bank ini. Nah, sekarang proses di bank penerima take over. Nah, si nasabah akan dibebani biaya administrasi, terus biaya provisi, terus biaya asuransi, terus biaya notaris. Ini masih kadang ditambah DCA, dana cadangan angsuran. Jadi angsuran yang diblokir. Nah, ini saja kalau cair di awal di sini 100, di sini karena kita nggak sabar jadi 200 juta dikurangi ini pelunasannya masih 100-an, jadi cuma sisa 100 juta. Ini biaya-biaya ini bisa sampai 10. Jadi kita cuma terima 90 juta untuk angsurnya 200 juta. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh para nasabah, sehingga ini yang menimbulkan
kita sering kalau ditanya uangnya habis untuk apa bingung, karena sebenarnya uang habis untuk bunga pada saat pinjam itu di depan tinggi, terus pada saat kita pindah bank kena penalti, terus cair di bank yang baru kena administrasi, asuransi, provisi, notaris, dan dana cadangan angsuran. Nah, ini bahayanya kalau kita bolak-balik top up sama sering take over ke bank lain. Jadi stop untuk take over atau top up lagi, fokus untuk pelunasan supaya tidak bundet seperti inilah, tidak keuangannya tidak bolak-balik top up lagi dan habis di bunga. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.